Habibur Rahman. Iya, Pak. Hari ini kuliahnya kita mulai jam 11.30 aja ya. Iya, baik, Pak. Saya baru sampai di bandara ini. Saya coba cari tempat. Gak lama saya mau briefing untuk publik itu hari Senin. Jadi mau ditunggu dulu ya. Saya mau. Bagaimana, Pak? Suaranya kurang jelas, Pak. Ya, nanti kita mulai jam 11.30. Jelas suara saya? Bentar ya, masih ada gangguan. Baik, Pak. Jelas, Pak. Suara saya jelas? Ahmad Novanta. Masih kecil, Pak. Bentar. Kecil. Ya, Pak. Aryananda Putra. Hadir, Pak. Sia Melia. Hadir, Pak. Iya, Arsyid Paraswati. Saya sambil nyiapin bentar. Dia hadir, Pak. Dwi Solomita Putri. Hadir, Pak. Sebelumnya ada kuliah atau praktikum sebelum jam 11? Ada praktikum sensor, Pak, yang online. Sampai jam berapa? Jam 11? Kurang? Enggak, Pak. Sampai jam 10-an kurang. Ya. Jadi, dari kemarin kan kita bentrok ya. Jadi agak kacau dikit nih jadwalnya ya. Karena saya jadwal hari ini ke KPL-nya mahasiswa yang ada di Pulau Bangka ini di bandaranya. Kita nggak kuliah lama mungkin. Saya coba briefing untuk hari Senin sudah diinfokan Pak Ujan kita praktikum offline. Iya, Pak. Sudah diinfokan hari Senin ini depan ada praktikum offline. Oh, tapi baru dikasih tahu rencananya ada praktikum dari sensor, Pak, tapi belum jelas jadwalnya, mah. Oh, dari sensor. Kalau dari ini kan sekarang SUML ya. SUML belum ada info. Hari Senin kita SUML udah dari Pak Dudi. Udah dari kemarin, Pak, udah mulai juga. Yang untuk termometer suhu dan ini. Oh iya, itu belum, Pak. Oh ya, dan sekalian diberitahukan hari ini kita ya karena harusnya kan kemarin itu kalau saya bisa sampaikan materi ini ya, materi yang kuliah keempat ya, pertemuan keempat, saya hari ini bisa izin mantau mahasiswa yang ada di sini yang KPL ya. Cuman karena kemarin sudah kita tidak bisa karena bentrok ya, mau nggak mau saya pakai hari ini karena minggu depan sudah mulai praktikum dengan saya, dibantu nanti dengan laboran dari PPSDK untuk kalibrasi termometer dan atmosfer. Bentar. Nanti setelah ini jam berapa ada kuliah lagi? Jam 1, Pak, praktikum offline. Untuk offline ya, saya nggak akan lama ya, setengah jam coba ya, mudah-mudahan bisa. Bentar.
Kalau untuk ini volume sudah ya. Kalibrasi volume untuk bus kali ya. Kalau untuk glacier udah belum? Siapa yang bisa jawab? Arif Gabrin. Ojan gimana? Yang untuk volume sudah Yang praktikum? glassware, Pak. Yang bus sudah ya? Udah, Pak. Ada beberapa, tapi emang belum semua sesuai jadwalnya, Pak. Kalau glassware ada jadwal nggak? Ada juga. Ya, itu. Di minggu kapan apa udah selesai apa? Belum masih semua, jadwal? Pak. Belum semua kelompok gitu maksudnya. Oh, belum semua kelompok ya sudah mulai, glassware sudah mulai. Sudah. Sudah oke ya. Saya juga dapat info dari Pak Dudi ya. Tadinya saya mau menyampaikan karena setelah UTS itu volume untuk yang bus sudah dihandle di UTS harusnya, tapi karena kan masih kondisi pandemi, kalian masih dalam di online ya sekarang mungkin diusahakan sama Pak Dudi itu setelah UTS ya untuk kalibrasi besaran volume ya hujan akut standar. Kemudian saya sudah mengajukan juga untuk kalibrasi glassware bagaimana kalau misalkan dicoba juga nanti hari Senin. Ternyata sudah untuk glassware sudah dihandle katanya. Saya cuma menerima laporan glassware sudah dihandle Pak Dudi. Berarti kita fokus di kalibrasi termometer dan enclosure. Dan pada kuliah ini saya akan tetap menyampaikan penekanan-penekanannya untuk kalibrasi besaran volume sedikit yang perlu kalian ketahui ya. Sebelumnya diinfokan dulu supaya saya nggak terlambat ya. Kalian kan 12:30 diharapkan sudah jeda istirahat untuk praktikum selanjutnya. Poin pentingnya untuk hari Minggu depan itu, dan saya sudah diskusi juga dengan pihak laboratorium PPT, akhirnya disetujui ya untuk besaran suhu. Kita coba nanti di kalibrasi termometer dan enclosure ya, dua itu. Dan nanti tolong di alat yang sudah dibeli di bawah ya, kita bandingkan dengan alat yang akurasi lebih akurat untuk termometer. Kemudian enclosure kita coba open. Nah, teknisnya ini kita perlu tahu juga ya, karena masa pandemi. Sebelumnya kalau yang sedang berjalan ya, Ojan coba, yang sedang Habibur Rahman atau siapa? Yang sedang berjalan ini berapa orang harus hadir di laboratorium? Nggak mungkin sekaligus kan ya? 4-4, Pak, biasanya per sesi. Per sesi 4 berapa lama waktunya? Setengah jam ada? Lebih? Bisa setengah sampai 1 jam, Pak. Setengah sampai 1 jam. Berapa orang jumlahnya? 50 ya? Iya, Pak. 50 berarti 4 gitu. Dengan lab yang berbeda-beda atau? Tapi ya labnya beda-beda ya. Jadi nggak 4 tuh per lab gitu, Pak. Ya, nanti kita juga dibatasi ya. Jadi kemarin kan 2 kelompok ya Pak Ojan ya. 2 kelompok itu ada berapa satu kelompoknya jumlahnya? Masih ingat? Masing-masing kelompok berapa orang? Iya, hasil berapa orang? Arif Gabrin? 13, Pak. Satu kelompok 3 kan 50 orang. Ada 4 kelompok, Pak. Satu kelompok 13 orang. Oh enggak, yang maksud saya teh yang pernah kita buat di sistem sensor itu kan yang megang alat kan dia dengan Arif Gabrin kan. Dia berapa orang, Arif Gabrin berapa orang? Dia berapa orang? Yang kita beli alat mau coba yang Arduino dengan sensor suhunya? Untuk kelompok aku 26 orang, Pak. Oke ya, kita 26 orang nanti dibagi 8 orang berarti ya masing-masing. Ada yang 9 berarti ya. Atau 9. Ya, ada yang 8 dan 9 ya. Pokoknya antara itu. Dan yang Arif Gabrin sama mungkin 25 ya.
itu dibagi 8 atau 9 orang. 8 kali 3 ya. Pak Ujan, jelas nih Pak Ujan? Iya, Pak. Nah, nanti digilir. Jadi untuk kelompoknya dia mulai dari jam 9 sampai jam 1, kemudian kelompoknya Arif Gablin nomor 1 sampai jam 9, 10, 11, 12, ya 3 jam. 4 jam ya berarti. 10 sampai jam 1, jam 2 ya. Nggak apa-apa, kalian maksudnya gini, kalau kalian mau datang dari pagi, jangan berkumpul, intinya gitu, jangan berkumpul. Jadwal pertama mungkin jadwalnya dia, di mana sudah dibagi beberapa kelompok ya, dibagi 8 orang, nanti masuk ke lab yang volume, yang open, yang enclosure. Jadi jam pertama itu masuk ke lab yang enclosure sama yang ke lab yang digital thermometer. Di meter kadar air itu ada open. Jadi jam pertama itu 8 orang pertama yang kelompoknya dia dan 8 orang pertama di digital thermometer. Ini jelas nih, nanti bergiliran waktunya. Nanti diinfokan Izin lewat. tanya, Pak. Gimana? Ini harinya hari Senin besok atau gimana, Pak? Senin depan. Senin depan nggak ada. Hari Senin itu jam 9 ada kuliah, Pak, masa. Sampai jam? 9 sampai jam 11, Pak. Pak Dudi nggak ada. Saya dikasih jadwal praktikum itu sampai jam 11. Setelah itu ada lagi kuliahnya? Ada, Pak, jam 1-nya lanjut yang SML, Pak. Praktikum offline. Oh itu ya, jadi jam 1 ya, mulai jam 1. Kalau yang masa dari jam 9 ya? Iya, Pak. Masa kelas doang, Pak, online. Sampai jam 11. Ambil pahitnya aja ya, tapi nanti saya yakin tuh masa kan kalau udah pakai waktu kita itu bisa ambil pahitnya aja. Kita mulai jam 11 sampai jam 5, jam 11 sampai jam 5, kita 8 jam ya, 4 jam ya, jam 11 sampai jam 2, setengahnya lagi kelompoknya Arif Gablin. Jadi kelompoknya dia Arif Paraswati. Jam pertama jam 11 itu masuk yang kelompok 8 orang di enclosure untuk open, 8 orang untuk yang digital thermometer. Nah, nanti akan di WA grup setelah selesai baru baru lanjutan dari kelompok dia yang 8 orang yang lain lagi. Begitu seterusnya sampai ke Arif Gablin gitu ya. Nah, jadi kalian juga maksudnya gini, semua boleh datang dari awal pagi ya. Datang dari awal pagi boleh, tapi jangan berkerumun. Masuk ke labnya itu dijadwal, nanti dijadwal. Sampai di sini paham Pak Ujan? Dia paham? Izin tanya lagi, Pak. Ya, gimana? Berarti hari Seninnya itu double ya, Pak, praktikumnya. Soalnya di hari Senin itu udah ada jadwal juga, Pak. Jadwal praktikum offline SML, Pak. Apa itu, tentang apa? Tergantung enggak, Ya, Pak, tergantung tiap kelompok, Pak. Ya? Apa? Praktikum apa? Tergantung tiap kelompok, Pak, praktikumnya, Pak. Ada yang di lab ini itu bagian glassware, ada yang bagian lab ini bagian kalibrasi TE, dan bagian ini kalibrasi AT, begitu, Pak. Infonya gimana ya? Saya diinfokan. SML kan bertanggung jawabnya kan Pak Dudi ya. SML Pak Dudi sendiri yang ngomong ke saya, Pak Bagus dikasih waktu. Oh, Senin depan tanggal berapa? Sorry. Tanggal 29 bukan? Saya diinfokan tanggal 29. Tanggal 29 ya, benar ya? Senin depan tanggal berapa? Tanggal 29 itu minggu keberapa? Iya, Pak, Senin depan 29, Pak. Ya, ini yang pasti aja ya. Saya barusan kok diinfokan, itu hari Senin itu tanggal 29, Pak Dudi ke daerah timur, ke arah timur ya. Saya ke arah barat. Itu nggak mungkin, kalau misalkan, kalaupun ada, saya nggak akan diinfokan hari Senin tanggal 29 gitu. Nah, gini aja, kalau nanti ada perubahan, nanti akan diinfo. Ini yang udah pasti aja, belum lama Pak Dudi menginfokan, Pak Bagus nanti Senin, tolong diisi yang bisa Pak Bagus bisa ngisi, yang buat termometer sama enclosure. Oke ya, jelas ya?
Nanti kalau ada perubahan, ternyata saya selalu yang ngalah nanti. Ternyata ada hal lain yang ternyata yang saya rencanakan tuh batal gitu kan. Tapi saya yakin karena ini langsung dari Pak Dudi, penanggung jawab SWML, yang seperti tadi jelas ya, saya kira ya. Kita nanti akan coba praktikum kalibrasi termometer sama enclosure ya. Dengan sistem seperti itu, nanti akan saya tanya nih langsung ke Pak Dudi hari ini nanti. Jadi nanti ada keputusannya kalau nggak hari ini lusa. Saya akan kabari ternyata yang diinfokan Budi memang harus dijalankan sama saya gitu yang untuk kalibrasi termometer dan enclosure. Ya mungkin itu ya, jelas ya, Pak Ujan ya. Iya, Pak. Nah, itu saya juga bingung nih. Ya gimana? Silakan tanya. Jadi berantakan jadwalnya. Yang sesuai surat nggak jalan ya kan. Sekarang melalui lisan, semua melalui lisan. Pak Dudi lisan belum lama. Ada pertanyaan tadi siapa? Saya Pak, Gimana? izin nanya Pak, untuk kan kita kan kemarin beli alat. Untuk penyiapan alatnya itu dari sesi, misalkan tadi kan nanti dia sama saya kan beda sesi gitu Pak. Untuk alatnya itu dari apa sebelum dia udah disiapin atau pas sesuai sesi masing-masing gitu Pak. Penyetingan alatnya gitu Pak. Ya, mau tidak mau tadinya kalian juga pengen disaksikan juga untuk penyiapan alat. Mau tidak mau nanti jam pagi sudah dilakukan penyetingan alat. Saya dengan laboran dari PPSDK. Tadinya saya mau nyeting itu dari jam 7 karena suhu itu agak lama ya. Jam 7 sampai jam 9, kalian masuk jam 9, jam 10. Cuman karena kalian ada kuliah, kalau seandainya benar gitu, biar mereka nggak geser gitu. Karena baru lisan yang sampai ke saya, semua juga saat ini lisan ya, kemarin yang udah tertulis di surat nggak jalan. Jadi sudah disetting, kalian tinggal ngambil data, ya ngambil data, kemudian ya menganalisa nanti pada saat pelaksanaan praktikum. Saya kirain kalian sudah diinfokan dengan Pak Dudi. Yang penting info pesan terakhir dari penanggung jawab, nanti seandainya diatur lah supaya tidak berkerumun. Makanya saya atur per 8 orang dengan lab yang berbeda, nanti bergiliran diinfokan kalau yang kelompok yang enclosure dan termometer sudah masuk kelompok berikutnya. Jadi nggak akan berkumpul di satu tempat. Boleh terserah mau Arif Gabrin nanti standby sama dia hanya dari pagi boleh kan. Jangan berkerumun, nanti pas saat ada info di grup kelompok berikutnya gitu ya. Ini baru setelah ada instruksi baru kemarin nih, saya juga kaget ternyata ada jadwal lagi kalian. Jadi dikasih full saya waktunya. Oke, jelas ya? Saya ngalah kok. Kalau bentrok saya kayak kemarin kan. Kalau bentrok nanti saya ngalah. Oh ternyata memang yang secara lisan dengan Pak Dudi itu nggak serius gitu. Saya yang ngalah. Kalian lanjut yang udah sesuai jadwal dari awal kalian terima. Ini kan karena ada perubahan. Mungkin Pak Dudi belum menginfokan ke semuanya. Baik ya, mungkin itu yang penting karena kondisinya saya juga posisinya di bandara. Ada beberapa hal penting ya kalau di dalam memahami kalibrasi itu ya. Yang lebih mudah ini kita membandingkannya bagaimana kalibrasi volume dengan kalibrasi suhu ya. Supaya lebih ini buat contoh aja buat perbandingan kalian di dalam membandingkan itu ada kategori atau tipe-tipe yang bisa kalian mudah pahami gitu. Nah, kita lihat dulu yang poin pentingnya adalah ya apa yang dibandingkan, kemudian pembandingnya apa ya. Kalau yang sudah pernah dijelaskan kan konstruksi instrumen ukur, PSU, alat ukur itu sudah pernah beberapa contoh disampaikan pada kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, bagaimana dengan alat ukur dengan sistem pengukuran gitu? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Pernah nggak melihat membandingkan atau mengkalibrasi
atau menera atau verifikasi dengan yang sistem yang lebih akurat, alat ukur, PS, instrumen pengukur, sistem pengukuran, instrumen ukur dengan sistem pengukuran. Kalau yang udah itu kan, kalau kita membandingkan untuk besaran suhu ya kan yang pernah saya sampaikan di sistem sensor, kita membandingkan misalkan digital termometer, misalnya yang Arduino dengan sensor yang kalian buat sebagai instrumen ukur, dibandingkan termometer LIG. Itu kan sudah, kalian sudah kebayang kan, kira-kira dari konstruksi ya kan, konsepnya adalah kategori tersebut pasti punya konstruksi yang menyebabkan sumber-sumber ketidakpastiannya berbeda. Nah, ada nggak contoh misalkan alat ukur dibandingkan dengan sistem pengukuran? Eza Pergi tahu? Ini suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Habibur Rahman, suara saya jelas? Naufal Mustafa? Ada delay ya mungkin ya? Gimana suara saya terdengar? Rosi Aulia Rahmawati hadir? Oke ya, kita lanjut ya. Kalau suara saya nggak sampai, agak kurang jelas, sampaikan. Nah, untuk membandingkannya saya memberi gambaran untuk besaran volume, misalnya kalibrasi glassware ya kan, dan kalibrasi hidrometer menggunakan suatu metode. Hidrometer kalian tahu seperti termometer gelas, cuman dia itu konstruksi seperti termometer gelas, punya skala ya kan, kalau hidrometer ya. Itu perlu dikalibrasi. Termometer gelas harus dikalibrasi, misalkan dengan termometer alat ukur kan, dikalibrasi dengan instrumen ukur dengan digital termometer. Nah sekarang glassware yang misalkan labu ukur, terserah gelas ukur, kita kalibrasi membandingkannya dengan apa ini? Kemudian hidrometer yang mirip dengan termometer gelas, ya ini konsep ya. Hidrometer yang punya skala dan punya bobot ketika dia dimasukkan dalam satu larutan atau cairan, sehingga dia punya nilai sesuai dengan skala yang dia tercelup sebagian ya kan, di posisi skala berapa. Nah itu sebenarnya termometer gelas, hidrometer yang dikalibrasi itu dibandingkan dengan apa? Nah ini bentuk lain yang perlu kalian ketahui. Setelah kalian tahu instrumen ukur dibandingkan dengan instrumen ukur, pH meter dibandingkan pH meter yang lebih teliti, misalkan, ya kan? Atau instrumen ukur pH meter dibandingkan objek ukur dengan larutan buffer, objek ukur udah tahu seperti apa. Nah sekarang alat ukur termometer gelas sudah pasti nanti dengan instrumen ukur berarti dengan digital. Nah sekarang alat ukur yang berupa glassware itu volume, besaran volume untuk labu ukur 1000 mili dibandingkan dengan apa? Metode gravity. Sistem pengukurannya menggunakan metode gravitimetri. Nah, kalau hidrometer menggunakan metode Chukow. Ya, coba contoh labu ukur. Kalian timbang itu kayak electronic balance. Dia dibandingkan dengan suatu metode. Gravimetri. Hidrometer juga. Hidrometer bentuknya bayangkan aja, hidrometer itu ini ada gambarnya ya, dengan metode Chukow ya. Coba kita coba pennya. Ini hidrometer yang di dalam ini hidrometer. Pennya belum keluar ya. Pennya pointer pen. Ini penting ya. Bentuk lain yang kategori alat ukur dibandingkan sistem. Alat ukurnya ini yang masuk ke dalam ini, dalam satu cairan, ya. Ini belum ada otomasinya. Kalau manual misalkan kalian untuk mengukur kualitas bensin, ya, kualitas bensin densitasnya berapa hidrometer tuh. Dia menggunakan hidrometer, dia menggunakan alat ukur hidrometer ini. Di dalam satu gelas ukur, dia ada cairan bensin misalkan. Kalian celupkan dia skala berapa? Nah, disitulah densitas untuk bensin, ya kan? Dia ada dengan skala tertentu. Nah, bagaimana kalibrasi alat hidrometer ini nih?
Nah, alatnya untuk mengukur densitas daripada bensin. Nah, ada yang dinamakan dengan alat ukur. Berarti kan alat ukur dibandingkan dengan sistem mengukur. Sistem mengukur menggunakan metode Cukow. Ini untuk hidrometer. Metode Cukow itu ketika ada benda tercelup sebagian, ada gaya sigma F sama dengan, kalau torsi adalah sigma F kali L sama dengan 0. Kalau untuk ini sistem pengukurannya, sigma F gaya-gaya yang tercelup, gaya Archimedes dan sebagainya, terus timbangannya di mana? Nah, kuncinya adalah kalau pengukuran itu adalah kayak kemarin cara pengukuran ada cara pengukuran, ada pelaksanaan pengukuran, ada kesetimbangan. Hidrometer kesetimbangannya berupa sigma F sama dengan 0. Gaya yang resultan dari suatu gaya adalah, nah kalau torsi panjangan dengan gaya sama dengan 0. Nah, itu adalah merupakan suatu sistem pengukuran. Kalau torsi nanti ada lagi dia diuraikan, misalkan dikalibrasi dengan sistem pengukuran, misalkan dengan, nanti dulu untuk torsi ya, kita sampingkan dengan massa dan panjang. Yang mudah ini saya memberi contoh adalah hidrometer dan glassware. Glassware itu kita contoh labu ukur ya, pernah lihat labu ukur kan bentuknya. Misalkan yang mau dikalibrasi labu ukur. Nah, dia dibandingkan dengan metode gravimetri, ya kan? Penimbangan, ya kan? Ini juga metode Cukow sebenarnya penimbangan ya. Dia ada suatu proses, ya kan? Bobot kosong, pada saat bobot kosong ditimbang, kemudian diisi volume yang menempati daripada labu ukur ini, ya. Nah, tertimbang nanti kan tinggal dikurangi bobot kosong, dikurangi bobot terisi. Nah, itulah yang volume yang tertimbang di sini. Nanti kan bisa dibawa ke arah turunan volume, turunan massa, ya kan? Ke volume volumetrik, kalau ke massa gravimetri. Nah, ini contoh lain sebagai contoh dari yang pernah saya berikan kategori mana yang dibandingkan, nanti arahnya kemana? Ya konstruksi kepastiannya pasti sumber-sumbernya akan beda. Nanti kalian belum mengenal lagi yang namanya hidrometer. Yang udah mengenal kan yang mudah adalah glassware ya. Glassware, kalau bus juga gitu kan. Bus itu ada penakaran masuk dan penakaran keluar kan. Ada gravity, ada volumetric. Metode volumetric ya, penakaran masuk, penakaran keluar, bus ya. Busnya itu agak besar. Ini contohnya kurang bagus gambarnya. Nah, itu contohnya bus. Ada juga yang gravimetri, ditimbang juga dia. Ya bobot kosong dikurangi bobot yang terisi sama dengan glassware gitu. Cuma bedanya ini glassware, yang ini bus. Ya. Nah, dari konsep ini ya kan, kalau misalkan pH meter dibandingkan dengan larutan vapor pH sebagai standar, ya kan? Sekarang pertanyaannya kalau glassware standarnya apa? Dia karena dibandingkan dengan sistem pengukuran, ya kan? Bukan berupa standar seperti instrumen ukur dibandingkan dengan alat ukur dengan instrumen ukur atau dengan alat ukur, bukan seperti itu. Sama ketika bus juga gitu. Nah, ini namanya yang lebih teliti adalah metode yang digunakan sebagai seberapa yang Anda lakukan dengan metode tersebut, kira-kira seberapa akurat metodenya Anda melakukannya. Misalkan Anda mengukurnya asal misalkan bus aja, bus. Suhunya nggak terukur, ya kan, nggak dijaga dan lain sebagainya. Kalau dia dijadikan standar sistem pengukuran gravimetri dari bus ini atau dari glassware, ya kan, labnya nggak dibuat standar, ini nggak bisa dijadikan standar. Nah, diharapkan kan dia, misalkan gini, bus itu ingin mengecek keluaran 1 liter dari SPBU misalkan. Nah, harus dikalibrasi dulu busnya. Kalau bisa dengan sistem pengukur gravimetri yang akurat metodenya, jangan asal-asalan, dengan suhu yang air yang tidak terjaga dan lain sebagainya. Begitupun dengan hidrometer nih ya. Hidrometer juga sistem pengukurannya metodenya harus akurat, didesain. Makanya dia nanti ada banyak penelitian yang menggunakan otomasi misalkan. Sehingga dia akan lebih akurat dan lain sebagainya. Ini saya buat juga ya di penelitian yang hidrometer. Diharapkan dia dengan alat ukur hidrometer dibandingkan dengan sistem pengukuran menggunakan metode Cukow, itu akan menghasilkan lebih akurat. Ya persyaratan harus dipenuhi. Kondisi suhunya dijaga 20 derajat Celcius. Kalau nggak terjaga, dia harus terhitung. Misalkan lebih dari plus minus 5 derajat. Kalau nggak terhitung berarti sistem pengukurannya ada yang tidak akurat. Begitupun glassware dan bus. Nah, dia bisa dikatakan kalibrasi, bisa dikatakan verifikasi. Hati-hati.
bus diverifikasi ya dengan metode gravimetri. Ya berarti dia sistem pengukurannya nggak dijaga keakuratan. Kalau dijaga yang lebih dijadikan standar adalah metode daripada gravimetri. Sama metode Cuko kan, kalau kalian buka jurnal kalibrasi hidrometer dengan menggunakan metode Cuko. Berarti apa? Metode Cuko dianggapnya lebih punya keakuratan dibanding alat yang diukur. Nah, kalau mau dibuat seperti volume juga seperti bus maupun glassware, ya berarti sistem pengukurannya harus lebih akurat. Kalau kalibrasi glassware ya benar harus lebih akurat sistem pengukurannya. Kondisi suhu laboratoriumnya dijaga, ya kan? Kondisi suhu di dalam laboratorium dijaga, perubahannya itu nggak terlalu signifikan gitu kan. Nah sampai sini jelas nih. Ada Melisa? Mana suaranya Rahmat belum ada nih. Jelas gak sampai sini? Jadi kalian tujuannya adalah saya memberikan kategori apa yang dibangunnya sebagai pembanding, instrumen ukur, PS alat ukur. Ada bentuk lain yang belum saya sampaikan adalah ketika dibandingkan dengan sistem pengukuran, dengan suatu metode. Sehingga kalau dia berani mengatakan ini sebagai kalibrasi glassware menggunakan metode gravimetri, dia harus sistem pengukurannya harus akurat. Menggunakan metode Cuko juga begitu. Sistem pengukuran menggunakan juga harus akurat. Kalau enggak bisa disebut verifikasi aja. Nah, cuma karena dianggapnya kalau di metode legal itu kan sebagai metode untuk yang digunakan untuk memverifikasi general code standar. Ya, kalau misalkan dia enggak sistem enggak akurat dan sebagainya itu bukan namanya kalibrasi, itu verifikasi. Tapi kalau dia sistem pengukurannya bagus, dijaga dengan kondisi yang ditentukan sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam persyaratan teknis bagaimana mengkalibrasi volume gitu kan, itu bisa lebih akurat sistem pengukurannya. Sehingga saya pernah memberikan masukan ini harus jelas kalibrasi verifikasi metode alat-alat yang berhubungan dengan metode legal itu harus jelas. Sampai sini jelas nih. Itu konsep penting yang mau saya sampaikan. Nanti kita tinggal coba ya. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengukuran ketidakpastian, berarti nanti kita akan membahas pengukuran ketidakpastian untuk glassware dan termometer closure. Glassware sudah ya. Dan karena glassware nanti sudah di-handle yang lain, kita fokus di pengukuran ketidakpastian yang pernah disampaikan di pertemuan kuliah 2, tapi untuk praktikum kalibrasi termometer dan enclosure. Kemudian jaminan mutu pengukuran juga pernah disampaikan, nanti kita coba buat satu perhitungan menggunakan control chart ya. Menggunakan control chart khusus untuk kalibrasi termometer dan oven. Nah, tentunya semua itu adalah kewajiban yang ada di persyaratan di dalam satu perkuliahan kita yang di regulasi pengelolaan laboratorium ya. Ada standar acuan untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi ya. Regulasi. Mungkin itu ya karena kondisi saya juga di sini kurang kondusif ya. Bagaimana, ada pertanyaan sampai di sini? Nanti kita minggu depan akan sudah bisa dipastikan kemungkinan besarnya kita akan coba untuk praktikum termometer dan oven ya. Ini jam berapa ini? Masih bisa ini? Kalian butuh istirahat nggak? Mau selesai jam berapa perjanjian? 12.30? Muhammad Fatur Rahman? Apa mau jam 12.15? Di sana di Bandung sekarang jam berapa? Harusnya sama ya? Nah, ini contoh yang pernah saya sampaikan ya. Jadi beberapa kategori mana contoh yang instrumen ukur. Nah, ini salah nih, salah ketik ya. Instrumen ukur PS bukan alat ukur, objek ukur, tapi alat ukur ya. Alat ukurnya adalah termometer gelas dibandingkan dengan digital termometer, Blackstack ini ya. Ini ketelitian tinggi ya.
Barusan terputus. Dari tadi suara coba Naufal Mustafa. Sampai di mana tadi? Ada yang belum saya sampaikan ya. Perbandingan antara alat ukur dengan sistem pengukuran. Contohnya hidrometer dengan metode Cukow, kemudian glassware, labu ukur dibandingkan dengan metode gravitometri, ya kan, dengan penimbangan. Sebenarnya volume itu kan ada nanti metode yang menggunakan volumetrik dan metode gravimetri. Nah, yang untuk memudahkan, untuk kalian bisa membayangkan, penting kalau apa yang dibandingkan itu kalian harus sudah tergambar. Ya, contoh kecilnya yang kemarin saya sampaikan, digital termometer dengan termometer gelas, bersumber kepastian. Kalau digital dengan termometer gelas pasti kan ada kesalahan paralaks. Nah, gimana sekarang ada lagi yang baru saya sampaikan, alat ukur untuk labu ukur aja, untuk volume glassware, labu ukur dengan volume 1000 mili dibandingkan dengan metode gravimetri dengan sistem pengukuran. Itu akan konsepnya jadi berbeda dengan yang pernah saya sampaikan bila dibandingkan instrumen ukur dengan alat ukur dibandingkan instrumen ukur akan berbeda. Yang contoh untuk memudahkan, saya akan memberi contoh adalah kalibrasi glassware dan kalibrasi hidrometer. Itu sangat jelas tergambar, yang dibandingkan adalah alat ukur untuk densitas yang dinamakan hidrometer dibandingkan dengan sistem pengukuran dengan metode Cukow. Tadi yang digambar jelas ya, saya kira nggak terputus mudah-mudahan ya. Nanti saya mau minta video rekamannya. Jadi kalian sekarang udah menemukan satu lagi kategori yang belum pernah saya sampaikan, nah, yaitu alat ukur PS dengan sistem pengukuran. Sistem pengukuran misalkan dengan metode Cukow, metode gravimetri, alat ukurnya misalkan glassware dibandingkan dengan metode gravimetri. Sehingga nanti jelas, jadi kalibrasi itu kan harus dikalibrasi dengan yang lebih akurat ya. Kalau dikatakan yang lebih akurat dia sistem pengukurannya, berarti metode Cukow-nya untuk hidrometer dia harus lebih akurat ketimbang yang alat hidrometernya. Begitupun yang kalibrasi glassware, metode gravimetri harus lebih akurat sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam kalibrasi glassware dibandingkan dengan labu ukur misalnya. Nah, ini sudah paham. Ya mungkin itu ya, ada pertanyaan, itu aja yang penting ya. Yang penting nanti minggu depan sudah saya beritahukan ada pembagian kelompok kalau jadi ya. Kalau tidak, Rifki Setianto ada pertanyaan? Jadi hanya sedikit poin hari ini yang saya sampaikan, saya ingin kalian mengetahui ya kategori untuk alat ukur dibandingkan dengan sistem pengukuran. Untuk lebih dalam lagi karena waktunya terbatas ya, kalian nanti jam 1 ada praktikum. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Setelah materi ini, apakah minggu depannya ada materi baru lagi, Pak, atau bagaimana? Ya, ini yang kemarin aja kan berubah ya, terganggu dengan pertemuan. Jadi saya cukup sampai di enclosure itu kan banyak sebenarnya di open nanti metode pengukurannya, metode kalibrasinya kan nanti berdasarkan volume open juga kan. Volume open nanti ada rumusnya. Kenapa harus menggunakan lebih dari satu termokopel di dalam kalibrasi open yang sifatnya on closure, itu lebih baik saya sampaikan nanti pada saat praktikum offline, karena saya dijadwalkan praktikum offline. Tadinya hari ini saya mau ngebahas
volume dan detail termometer dan enclosure yang untuk open. Sebenarnya banyak enclosure tuh, ada water bath ya, kita nyoba open, nyoba water bath, nyoba refrigerator, kulkas. Itu alat yang ada semua di laboratorium, sayang kalau kita nggak coba. Nah, karena waktu saya kepake terus ya, waktu minggu kemarin udah hilang, saya batasin sekarang, minimal target saya diberikan waktu enclosure open aja. Digital thermometer yang sudah kalian beli. Nah, sayang ya, udah dibeli itu sensor suhunya, kita uji nanti kalibrasinya bagaimana. Nah, jadi minggu depan udah tinggal praktikum aja. Karena pertemuan kalian kan terbatas nih. Paling efektif tuh satu pertemuan lagi. Ya paling saya menggunakan untuk praktikum aja. Saya jelaskan teori di dalam praktikum per 8 orang. Bagaimana kita mengkalibrasi open dengan volume open tertentu, dia punya jumlah termokopel yang dengan rumus tertentu lebih dari 1 termokopel. Mungkin itu, ada lagi? Gimana, jelas pertanyaannya? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oh, Saya dapat berarti info. nanti Hah? kelompoknya itu diacak atau nanti milih sendiri? Ya karena yang udah ada itu kan butuh waktu, ini saya bagi lagi nih ya. Atau gini aja deh, kalian buat 88 gitu kan, nama baru lagi kan. Nah, sekarang cari yang termudah, saya butuh jangan sampai masuk itu kalian berkerumun. Minimal 88, 10 boleh. Ya, 8 sampai 50 itu. Saya cuma dikasih waktu, tadinya kan dari jam 9, ternyata dari jam selesai kalian kuliah sampai jam 11, masa? 11 sampai jam 5 aja. Coba Fauzan mau dibagi bagaimana tuh? Saya serahkan, kalau jadi minggu depan kalian sudah terbagi, kelompok 1 masuk misalkan, kelompok 2 masuk. Coba Ariananda, masih ada? Ariananda tadi yang tanya. Saya mau tanya. Jadi izin Pak, ini saya Fauzan. Oh, iya. Jadi kelompoknya buat apa, pembagian masuknya itu sama saya atau gimana Pak? Nah, yang penting yang udah ada aja kan, akan lama lagi kan. Yang udah ada itu kan, pernah kan di sistem sensor itu kita beli alat itu kan dibagi 2 kelompok, ya kan? Jumlahnya 25 benar nggak? Ya tinggal dibagi aja 8 orang tuh masing-masing. Ada yang 9 pasti kan? Iya Di Pak. kelompoknya dia 888. Di kelompoknya Arif Gafin 88. Melisa Juwita hadir? Hadir, Pak. Tadi yang saya sampaikan dari awal, maksudnya poin pentingnya apa menurut Melisa? Yang belum pernah saya sampaikan. Ada beberapa kategori perbandingan kan, instrumen ukur dengan alat ukur dengan instrumen ukur. Sekarang ada alat ukur dengan sistem pengukuran. Itu bukan boleh sampaikan ya, itu belum tersampaikan nggak? Kalau kalian kalibrasi glassware dengan menggunakan metode gravimetri, ya itu adalah yang dibandingkan apa? Misalkan labu ukur aja. Labu ukur kalian membandingkan dengan metode ukur menggunakan gravimetri. Kemudian contoh lain adalah hidrometer. Hidrometer itu dikalibrasi dengan metode Foucault. Dia akan jadi verifikasi kalau sistem pengukurannya itu tidak akurat. Nah, jadi nyambung ya dengan konsep awal, perbedaan antara kalibrasi dan verifikasi adalah kalau kalibrasi dengan kemampuannya lebih baik. Berarti kalau dengan kemampuannya lebih baik, kalau alat ukur dibandingkan sistem pengukuran, berarti sistem pengukurannya harus akurat dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan metodenya. Kalau dia menggunakan metode Foucault, ya kan, bagaimana proses metode Foucault itu dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ada. Nah, kalau hidrometer kan gerak jatuh benda, jadi fungsi sigma F sama dengan 0, gaya yang resultan gaya sama dengan 0, torsi beda lagi. Nah, gravimetri beda lagi. Bobot penimbangan dari yang bobot kosong dengan bobot isi dan dikurangan, ya itu sebuah suatu metode. Nah, jadi ada bentuk lain yang mau saya sampaikan, itu aja intinya adalah ada beberapa kategori yang akan mempengaruhi di dalam perhitungan sistem ketidakpastian pengukuran. Nah, untuk lebih detailnya nggak cukup dalam waktu hanya 1,5 jam, malah nggak sampai 1 jam. Kita tadi mulai jam
setengah 12. Saya rencananya selesai setengah 1 ini, sebenarnya udah setengah 1. Ternyata baru sedikit aja banyak yang nggak denger ini ya. Kalian, saya yakin fokus lagi praktikum nih. Sebenarnya tadi saya udah tahu kalau memang bentrok saya sampaikan ke Pak Dudi, ya sudahlah saya yang ngalah. Tapi Pak Dudi memberikan, bisa Pak Bagus minggu depan, minggu kemarin memang udah nggak bisa ya. Ya udah oke, saya walaupun saya terbang ya sekali ini saya ke Bangka, saya sediakan waktu nih buat kalian nih. Terus lagi dijanjikan lagi ya, saya minggu depan bisa Pak Bagus untuk praktikum offline, tapi jangan berkerumun, dibagi-bagi. Ya saya coba nih, saya sampaikan sekarang ya dalam waktu yang singkat ini. Sebenarnya saya tahu nanti kalian akan tidak kondusif karena pada jam 1 kalian akan masuk praktikum lagi. Nah, tapi karena saya diberikan, saya coba sampaikan yang penting-penting di sini, nanti dilanjutkan pada saat praktikum. Contohnya kalibrasi open. Berapa jumlah termokopel ketika kalian mengkalibrasi open yang sifatnya enclosure? Nggak mungkin satu ya, lebih dari beberapa termokopel. Ada perhitungannya. Dilihat dari grade contohnya, di grade dari open, nanti ada perhitungannya, dikali dengan angka tertentu, ada rumus yang kalian harus penuhi, kira-kira berapa, dengan volume sekian jumlah termokopel untuk open, itu diperlukan. Nah, saya nggak cukup kalau dalam waktu singkat. Mungkin saya sudah berusaha maksimal ya. Poin-poin penting hari ini saya sudah sampaikan. Ini sudah 7 menit lagi, masih ada pertanyaan? Saya lanjut lagi, terbatas waktu saya, nggak konsen juga. Yang penting yang sudah saya disampaikan tadi, ada pertanyaan? Eza Pergi cukup? Putri Edina cukup? Ini saya mau minta video hari ini yang saya sampaikan nih, kayaknya tadi terputus di mananya gitu. Kalau sayang gitu yang sudah saya panjang lebar tadi saya sampaikan, ternyata jaringannya terputus gitu kan. Saya coba minta videonya yang sudah sampaikan. Nah, bila nanti kalian masih belum sampai ya belum yang ketangkap apa yang saya sampaikan, nanti saya akan ulang di praktikum. Atau misalkan tadi terputus ya. Itu aja yang bisa saya maksimalkan hari ini. Poin-poin penting yang belum saya sampaikan dan kalian harus tahu. Sebenarnya kalian tuh membandingkan, itu aja yang penting kotaknya, kalian tuh membandingkan apa sih gitu, itu aja yang penting. Kalian membandingkan instrumen ukur dengan alat ukur, itu harus sudah dibedakan. Karena apa? Tadi dasarnya jelas, sumber-sumber kita pasti akan berbeda. pH meter dengan objek ukur, ya, objek ukur berupa larutan buffer, itu akan berbeda sumber-sumber kita pasti. Begitupun ketika kita membandingkan dengan sistem pengukuran, metode Cukow, glassware dibandingkan dengan metode gravimetri, hidrometer dibandingkan dengan metode Cukow. Mungkin itu ya. Pak Ujan cukup, Pak Ujan? Ya selamat, Ya, saya kira ya. Cukup ya, karena kalian mau praktikum nih. Saya nggak tega juga ya. Saya tuh selalu ngalah mulai dari sensor, ngambil yang jam waktu istirahat. Sebenarnya nggak kondusif, saya udah kebayang itu. Kondusif, tapi saya terima. Kemudian masuk praktikum massa. Jadi saya nggak bisa. Walaupun sebenarnya kalau dulu kan praktikumnya dengan dengan asisten ya, sekarang asisten banyak KPL. Tetap saya menyediakan waktu, oke, kalau setelah UTS, digital thermometer dan untuk suhu dan enclosure, open water bath, ternyata nggak nyampe beberapa enclosure, banyak tuh sebenarnya enclosure yang bisa dicoba. Minimal saya udah ada niat ya, nah, itu yang ngatur, kita serahkan lagi kepada manajemen. Manajemen punya perencanaan, silakan. Saya ngalah. Mungkin itu ya, jelas ya. Ya, Baik, Pak. udah pukul 12.30 mendekat. Saya harus check out nih ya. Banyak data yang harus diisi. Tadi saya ditanya peduli lindungi, sudah diisi belum? Nah, kita di sini berangkat 3 orang, yang 2 sudah jalan ke hotel, saya baru masih di bandara. Baik ya, mungkin itu ya. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa, partisipasinya, dan maaf apabila tidak sempurna dalam menyampaikan. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Makasih, Pak.